Satu. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas Fakman 01. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas physical ergonomic project kelompok kami. Next. Di sini ada anggota kelompok kami, ada Zaki, Malika, saya sendiri Salsa, Ramadini, Neisha, dan juga Angga. Oke, untuk table of contentnya ada background, habis itu data gathering dan analisis, terus kemudian ada musculoskeletal disorder analysis, presenter analysis, proposal solution, improvement analysis, dan juga conclusion. Next. Oke, di sini untuk background adalah player worker merupakan orang yang bertugas melayani pelanggan di warteg atau juga warung Tegal dengan menyajikan makanan, minuman, serta memberikan pelayanan yang ramah dan juga cepat. Secara umum, pekerjaan pelayan warteg membutuhkan keterampilan dalam berkomunikasi dengan pelanggan, ketanggapan dalam bekerja, serta ketelitian dalam menangani pesanan. Terus di sini ada situation, complication, dan quick questionnya. Yang situationnya adalah pelayan dalam pekerjaannya yaitu membawa banyak piring dan juga gelas tanpa menggunakan nampan. Complicationnya adalah pelayan warteg bekerja dalam waktu 10 menit 10 jam. Hal ini dapat menyebabkan kelelahan otot dan meningkatkan resiko cedera akibat postur tubuh yang kurang ergonomis. Kemudian questionnya adalah bagaimana cara meminimalisir kemungkinan terjadinya cedera otot tersebut dengan inovasi pada desain ergonomis. Baik, untuk mengetahui kondisi lapangan, kami menggunakan tiga buah approach. Di mana untuk approach yang pertama adalah ration analysis, di mana kami mempertimbangkan bagaimana cara dari waiter itu sendiri untuk mengangkat dari makanan yang diangkat untuk pada kepada pelanggannya itu sendiri, di mana kami mendapatkan beberapa variabel seperti berikut: ada LC, ada HM, ada VM, DM, AM, FM, dan juga CM sebagai berikut, dan juga perhitungan RWL sebagai berikut didapatkan RWL sebesar 2,931 kg, dan juga lifting index sebesar 0,51 didapatkan dari 1,5 dibagi dengan 2,931. Dengan LI sebesar 0,51, artinya tugas ini tidak terlalu berisiko secara ergonomi, tapi masih perlu diperhatikan dikarenakan ada faktor-faktor seperti postur tubuh yang membungkuk, rotasi 90 derajat, dan juga frekuensi pengangkatan yang tidak stabil. Berikut adalah hasil analisis menggunakan metode RULA. Kita mulai dengan analisis di pada lengan dan pergelangan tangan. Lengan atas mendapatkan skor per 1, lengan bawah mendapatkan skor per 1, pergelangan tangan mendapatkan skor per 1. Selain itu, pergelangan tangan mengalami sedikit torsi sehingga mendapatkan skor tambahan per 1. Postur tubuh sebagian besar statis yang berarti ada tambahan skor per 1. Selanjutnya kita analisis bagian leher, batang tubuh, dan kaki. Leher mendapatkan skor plus 3, batang tubuh terlalu terang juga mendapatkan skor plus 2. Kaki tidak memiliki penyangga sehingga menambah skor plus 1. Sama seperti sebelumnya, postur tubuh sebagian besar statis sehingga mendapatkan skor plus 1. Berdasarkan seluruh perhitungan telah dilakukan, didapatkan skor total RULA sebesar 4. Hal ini menunjukkan bahwa investigasi lebih lanjut perlu dilakukan dan kemungkinan perubahan dalam postur atau lingkungan kerja mungkin diperlukan untuk mengurangi risiko cedera dan meningkatkan kenyamanan kerja. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada rebel analisis, di mana dimulai dari perhitungan posisi leher mendapat skor 2, lalu punggung mendapat skor 2, lalu posisi kaki mendapat skor 1, dan didapatkan total skor A ada 5. Selanjutnya, menghitung bagian lengan atas mendapat skor 1, lengan bawah skor 1, dan juga pergelangan tangan skor 1, dan mendapat total skor B adalah 6. Lalu untuk musculoskeletal disorder analysis, dalam kasus ini berdasarkan hasil Kula dan Reba, terdapat beberapa potensi disorder yang dapat terjadi kepada pelayan waktu tersebut, yaitu adalah neck pain karena skor leher mendapatkan nilai 3, lalu lower back pain karena skor Kula Reba pada terang mendapatkan nilai 2, wrist pain karena skor Gula dan Reba mendapatkan nilai 1, dan juga knee dan leg fatigue, di mana posisi kaki pada Gula dan Reba mendapatkan nilai plus 2. Lanjut. Lalu untuk percentile analisis, di sini kami membuat inovasi berupa nampan yang ergonomis dan juga meninggikan tinggi meja. Untuk persentil untuk nampan, kami menggunakan persentil 50 di dimensi panjang lengan, dimensi panjang tangan, dan juga lebar bahu, dan juga persentil 50 untuk lebar bahu. Dan untuk persentil 95, kami menggunakannya di
dimensi rentang tangan ke depan. Lalu untuk tinggi meja sendiri, kami menggunakan persentil 50 pada dimensi tinggi tubuh, tinggi mata, tinggi bahu, dan juga tinggi siku. Boleh dilanjut? Berikut merupakan solusi yang kami rumuskan, yaitu berupa nampan yang telah disesuaikan dengan standar ergonomis. Berikut adalah tampak atasnya, tampak depan, dan tampak sampingnya. Boleh di next. Berikut adalah material dan dimensionnya. Lalu penyesuaian yang kami lakukan adalah panjang nampan disesuaikan dengan lebar tubuh, lebar bahu, lebar nampan menyesuaikan panjang lengan bawah, ukuran dan bentuk hand grip disesuaikan dengan ketebalan serta bentuk tangan manusia. Lalu kapasitas nampan dapat menampung hingga 4 piring. Lalu kami memilih menggunakan fiberglass sebagai frame nampan karena material ini sangat ringan, namun tetap kuat. Lalu sementara itu natural rubber kami digunakan sebagai base surface karena memiliki daya cengkram yang tinggi. Boleh di next. Lalu berikut adalah solusi kedua kami, yaitu meja yang telah disesuaikan dengan standar ergonomis. Berikut adalah tampak atasnya, tampak depan, dan tampak sampingnya. Boleh di next. Berikut adalah material dimensionnya dan penyesuaian yang kami lakukan, yaitu tinggi meja disesuaikan dengan standar ergonomis, dimensi meja mempertimbangkan antropometri pengguna, lalu desain meja dibuat lebih stabil dan kokoh. Lalu kami memilih kayu sebagai bahan dasar karena kayu material ini memiliki kekuatan yang baik, tampilan estetis, serta kenyamanan dalam penggunaan jangka panjang. Boleh di next. Baik, berikut merupakan dari kondisi noise analysis kami setelah mengaplikasikan dari kedua solusi kami berupa ergo table dan juga ergo nampan seperti itu. Di mana yang pertama akan ada perubahan sedikit pada variabel VM atau vertical multiplier, di mana kami akan berubah yang awal dari 10 inci sekarang berubah menjadi 31,42 inci, semakin mendekati dengan jangkauan dari si weight nya sendiri. Dan juga yang kedua adalah coupling multipliernya itu akan berubah menjadi baik, yang awal dari 0,7 yang awal adalah kurang baik berubah menjadi 0,9 atau baik. Dan juga perhitungan sebagai berikut didapatkan dari RWL barunya itu berupa 4,02 kg dan juga lifting index sebesar 0,373 dengan kita takeaway berupa artinya tugas dari solusi kami ini berupa ergotable dan juga ergotable berhasil membuat pekerjaan ini lebih tidak berisiko untuk menyebabkan musculoskeletal injury. Baik, melanjutkan dari analisis skor sebelumnya, di sini kita akan melihat perbandingan antara kondisi sebelum dan setelah perbaikan postur kerja. Nah, untuk upper arm, lower arm, wrist position, and wrist twist, skornya tetap sama, yaitu 1, yang berarti postur pada bagian ini sudah cukup baik sejak awal. Pada wrist and arm total, skornya menurun dari 2 menjadi 1. Neck position mengalami perbaikan dari skor 3 menjadi 2, trunk position juga lebih baik dari skor 2 menjadi 1. X tetap memiliki skor 2 karena masih ada faktor yang perlu diperbaiki terkait penyanggaan kaki. Secara keseluruhan, skor neck, trunk, and leg turun dari 5 menjadi 3. Dari perbaikan-perbaikan ini, total skor Lula yang sebelumnya 4 kini turun menjadi 3. Artinya risiko kelelahan otot dan cedera telah berkurang. Boleh di next. Berikut merupakan perhitungan menindaklanjuti skor A dan B yang sudah didapatkan sebelumnya. Akan didapatkan skor C melalui tabel, yaitu bernilai 7 dengan ditambah dengan aktivitas yang didapatkan dari seberapa sering kegiatan ini dilakukan dan mendapat skor 1. Maka total rebel skornya adalah 8, di mana rebel 8 ini menunjukkan risiko ergonomi yang cukup tinggi dan perlu segera diperbaiki. Maka dari itu kami menerapkan rekomendasi yang telah kami jelaskan sebelumnya dan didapatkan nilai skor rebel setelahnya adalah 4. Baik, berikut adalah kesimpulan akhir yang kami rumuskan. Secara garis besar, dengan mengimplementasikan ergo tray dan meja yang telah disesuaikan dengan standar ergonomis, kami memperkirakan bahwa postur kerja pelayanan warteg akan lebih stabil dan tekanan pada tubuh berkurang. Hal ini dibuktikan dengan skor reba yang turun dari 8 menjadi 4, skor rula yang turun dari 4 menjadi 3, dan skor lifting index yang turun dari 0,51 menjadi 0,373 menunjukkan bahwa proses pengangkatan objek menjadi lebih aman akibat berkurangnya tinggi jangkauan dan membaiknya grip pegangan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih.